Selamat pagi. Nah lo, ada yang kangen saya, Pak Dori. Pak Jas, kok postingannya nggak muncul di beranda saya ya? Saya kangen VT-VT-nya Pak Jas. Ya Pak, sama Pak. Saya juga kangen Bapak nih. Ya, Jas, saya nggak ngerti ada apa dengan TikTok ya. Karena memang saya melihat FYP yang sekarang itu rada susah banget. Ya, kalau yang akun-akun saya yang dulu yang kena bane-bane itu FYP-nya cepet banget. Saya baru posting aja udah 5.000 yang nonton, 10.000 yang nonton gitu. Kalau yang sekarang ini kenapa ditahan sehingga ndak nyampe ke berandamu ya? Karena saya melihat saya ndak pernah berhenti untuk membuat edukasi. Edukasi saya selalu dan terus menerus setiap hari. Bahkan akun ini sudah ada followernya sekitar 51.000 kalau tidak salah, atau sekitar yang 30.000, saya kurang tahu. Ini pun akun baru ya, akun lamanya di scam, akun lamanya di report, akun lamanya di mbani itu. Saya tidak ngerti siapa yang jahat, saya tidak tahu, tapi minimal sudah ada 8 akun saya yang dimbani, sehingga kamu kehilangan saya aja. Tapi yang sekarang ini sudah ada sekitar 30.000 follower dan 50 sekian ribu follower, itu FYP-nya susah sekali. Padahal setiap hari saya posting ya, cuman ditonton sama 500 orang, 200 orang, 300 orang gitu. Nah makanya saya kaget juga, karena yang ngomong seperti ini baru sekarang aja saya buatin VT ya. Karena yang ngomong seperti ini bukan cuman Pak Mumu aja, banyak orang yang mengatakan hal yang sama. Loh Pak, kok enggak pernah FYP di beranda saya? Pak, kok kontennya enggak pernah mampir di beranda saya? Waduh, itu dia Jess. Kalau saya lihat susah banget untuk FYP karena ya itu tadi. Mungkin ya, kalau menurut saya mungkin ya algoritmanya entok berubah atau bagaimana, saya enggak tahu deh. Ya, kalau saya melihat sih algoritmanya entok berubah. Karena tidak semua konten yang muncul itu bisa ditonton oleh semua orang atau banyak orang. Nah ini contohnya Pak Mumu aja nggak pernah ngelihat saya, padahal saya satu hari bisa posting 2 konten, 3 konten gitu. Satu konten itu minimal setiap hari saya pasti posting ya. Dan saya melihat juga di saya FYP-nya nggak terlalu banyak, contoh 3 video yang kemarin saya upload aja yang nonton 500-an, ya enggak banyak. Ya enggak tahu saya kenapa. Kalau saya bilang sih algoritmanya entok-entok berubah. Enggak tahu berubahnya karena saya di pinggir-pinggirin atau karena banyak konten saya yang ya enggak suka sehingga menimbulkan apa, saya enggak tahu karena saya enggak ahli di algoritma. Ya, saya bukan orang ahli IT dan saya bukan orang yang tahu algoritma. Bahkan email saya dihack aja saya nggak bisa mengembalikan. Sampai hari ini email saya hilang gitu. Ya, makanya salah satu akun saya kan jebol, hilang karena YouTube saya juga hilang kan, karena emailnya disikat orang, dihack orang. Ya, saya nggak tahu orang itu ngambil email saya buat apa juga saya nggak tahu. Karena email saya walaupun YouTube-nya followernya berapa? 36.000 atau 46.000 itu followernya. Ya turun karena dulu mencapai ratusan ribu, terus kemudian karena produknya kena scam jadi hilang. Jadi followernya YouTube cuman berapa? 36.000 kalau nggak salah. Sehingga saya udah lama nggak mendapatkan bayaran itu, bayaran konten. Ya, kalau dulu saya dari YouTube aja lumayan bisa dapat sekian puluh JT, saya dapat yes. Nah, terus kemudian semenjak di scam itu YouTube-nya hilang bersamaan dengan emailnya diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Saya nggak tahu kenapa mereka ngambil email saya. Toh percuma kan, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sampai two verification kan diganti sama handphonenya mereka itu, email saya. Email yang mana Pak? Yang 4 live outbound.
Yang email itu saya miliki dari sejak zaman baheula, ya. For Life Outbound itu kalau saya tidak salah email itu dari tahun 2016. Kalau saya tidak salah, ya. 4 Life Outbound itu emailnya. Ya saya ikhlasin aja lah, karena kamu kan miskin, jadi kamu ngambil email saya, kamu toh tidak bisa kaya. Silakan aja, tidak masalah ya Jess. Nah itu dia Pak, saya nggak ngerti kenapa banyak orang-orang jahat di sekeliling kita itu, padahal kita udah sangat baik. Tapi banyak orang jahat. Ya orang jahat sih bukan muncul hari ini aja ya, dari semenjak zaman Adam dan Hawa diciptakan sama Tuhan pun, Adam dan Hawa malah melahirkan anak yang jahat juga, yang namanya Kain yang membunuh Abil. Itu udah muncul iri hatinya. Bahkan ketika Adam dan Hawa diciptakan pun sudah ada yang langsung jadi jahat, Hawa yang nipu-nipu suaminya sendiri. Ya itu hal-hal yang terjadi. Memang itulah kebebasan yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada yang namanya manungso itu, sampai manusia punya hak yang ya seperti itu. Ya biarin sajalah ya, seperti itu. Saya berharap video ini bisa menjadi berkah buat Pak Mumu, sehingga Pak Mumu bisa selalu mendapatkan video saya setiap harinya, sehingga bisa memberikan informasi yang maksimal ya Pak, dan juga yang lainnya juga. Nah semoga ini menjadi berkah buat Bapak. Tidak ada masalah, yang penting pokoknya tidak sarapan dan tidak makan malam, nah baru sehat. Yang penting pokoknya bangun tidur minum racikan vaksin, nah itu sehat. Minum racikan vaksin, tidak sarapan, makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam, tidak makan malam. Nah itu rumus sehat yang luar biasa. Dan kalau kamu menjalankan itu, pasti kamu akan menerima dampaknya, yaitu kesehatan yang paripurna, sehingga tubuhmu mampu menyembuhkan dirinya sendiri secara luar biasa. Nah itu Jess ya, sehat selalu ya Jess. Pak Mumu, terima kasih untuk message-nya. Saya bisa mendapatkan informasi kenapa konten-konten saya kok nggak nyampe ke teman-teman yang lain. Ternyata Pak Mumu juga nggak dapat. It's okay, no problem. Yang penting pokoknya setia mengedukasi masyarakat, sehingga itu menjadi amal ibadah saya untuk kedepannya. Saya baru keluar parkiran Jess, habis nge-gym sehat nih. Busu 2 hari nak ikut nge-gym nih Jess, dia cari duit terus Jess. Ini busu saya ini senyum-senyum dapat gangto gede, dia 2 hari ini dapat duit banyak. Lu jangan senyum-senyum gitu bro. Iyalah, nunggu. Dapat gangto berapa lu bro? Lumayan. Ada banyak. Gak bagi-bagi gua bro. Traktir lu makan iga. Yakin ini sekarang ini pergi ke Iga nih? Mau ke rumah sana atau mau ke iga? Jam 3 nih bro. Ya udah iga. Ya lah, ke sana 1,5 jam lebih bro jalannya bro. Ya udah makan iga aja lah. Ya. Beneran nih bro, makan iga nih. Iya. Just diajak makan iga. Nih ya, kita ya, saya sama istri saya ya, dari kemarin itu kita makan itu karena pengen iga enggak kebagian kemarin ya. Akhirnya kami makannya itu nyampah Jess. Ya, makan nyampah. Apa itu namanya itu kemarin itu, daging kukuruyuk, capcay, terus kemudian daging kuluyuk ya, daging kuluyuk, terus kemudian kue tiao. Nah, itu tepung, itu kue tiao itu ya kami makan. Ya tentunya kalau kami yang makan pasti porsinya karbo ya nggak lebih dari 20%, pastinya seperti itu. 80% itu pasti daging. Nah, jam 8 berapa kemarin kita? Jam 5 sore. Sekarang ini jam setengah 4. Nanti jam setengah 6 kita makan bareng. Makannya apa? Iga. Just pokoknya.